Setelah menamatkan pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar Mesir, Dr. Zainal Arifin Zakaria menebarkan ilmu yang didapat untuk masyarakat. Melalui gerakan tebar, kaji, dan hafal tafsir Al-Quran Inspirasi, yang merupakan buah kerjasama Ikatan Alumni Al-Azhar, Universitas, Majelis Ulama, dan lembaga lainnya, Dr. Zainal ingin membentuk akhlak atau karakter bangsa yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Terinspirasi dari Mesir dan Madinah, Dr. Zainal pun berusaha menjadikan masjid di setiap kecamatan di kota Medan sebagai pusat kegiatan tebar, kaji, dan hafal Al-Quran bagi para pelajar, pegawai perkantoran, dan juga masyarakat umum. Tafsir Inspirasi sendiri berisi tentang kisah-kisah teladan, pokok-pokok hukum syariah di seluruh sendi kehidupan yang dapat menjadi motivasi spiritual setiap individu dalam menjalani hidup. Pemirsa, setelah menyelesaikan pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar Mesir, dosen UIN Sumatera Utara ini mendedikasikan ilmu yang telah didapat untuk masyarakat. Ruang-ruang kosong menjadi sasarannya dalam berdakwah. Dengan semangat berbuat kebajikan, ia kerap memberi siraman rohani pada warga binaan di rutan atau lapas yang jarang sekali mendapatkan pencerahan. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Dr. Zainal Arifin Zakaria. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum ke studio Dai TV tadi mengajar dulu? Iya, alhamdulillah kita baru selesai mengajar di UIN Sumatera Utara dan di UMA Universitas Medan Area. Sibuk terus ya Pak Zainal ya? Alhamdulillah masih mendapatkan kepercayaan untuk mengabdikan ilmu kepada dunia pendidikan dan masyarakat. Pak Zainal ini kan memelopori gerakan berdakwah yang menyentuh ruang-ruang kosong seperti rumah tahanan dan juga lembaga pemasyarakatan atau lapas. Bagaimana Pak sebenarnya kondisi orang-orang atau warga binaan yang ada di sana? Iya, terima kasih. Mereka yang berada di rutan ataupun di lapas adalah sahabat kita, warga negara Indonesia, walaupun di sana ada juga warga negara asing, tapi mereka adalah manusia yang sama dengan kita. Boleh jadi keberadaan mereka di sana lebih karena posisi mereka yang salah pada waktu itu atau tindakan yang tidak mereka sengaja. Mereka adalah manusia yang dari satu sisi perlu kita ingatkan jika mereka bersalah, dan pada posisi lain kita juga pernah bersalah, tidak salah juga mereka mengingatkan kepada kita. Selama ini bagaimana warga binaan rutan ataupun lapas kan se-Sumatera Utara ini ya Pak Zainal? Apakah mereka memang benar-benar kurang mendapatkan siraman rohani? Tadi Bapak mengatakan kalau di rutan Tanjung Gusta Medan mereka cukup nyaman. Bagaimana yang di daerah? Iya, memang seperti kita berkunjung ke rutan Kabanjahi, ada kekurangan mereka karena memang belum pernah disentuh. Tapi sebenarnya mereka juga berada pada posisi di masjid, berada pada posisi di tempat yang paling bagus. Kita selalu mengatakan tempat yang paling terindah di dunia ini adalah masjid. Walaupun berada di rutan ataupun di lapas, selama dia di masjid, maka ini adalah the most happiness place in the world. Tempat yang paling bahagia di dunia itu adalah masjid. Walaupun mungkin suasana di luar masjid itu sudah kembali lagi tidak nyaman, tapi sebenarnya di masjid mereka nyaman. Maka harapan kami sangat sederhana, siapapun yang datang ke masjid ini harus kita support. Tidak selayaknya untuk kita persalahkan mereka, harus kita angkat, kita motivasi, dan kita besarkan hati dan jiwanya. Ya. Dalam memberikan siraman rohani nih Pak Zainal, apa sih yang Bapak sampaikan kepada mereka ya, warga binaan di rutan, agar mereka itu kan tidak menjadi manusia yang putus asa, terlebih-lebih kalau mereka keluar nanti dari rutan ataupun lapas ini, stigma bahwa mereka ini kan pelaku kejahatan, kelakuannya buruk itu masih tetap melekat gitu. Iya, kami menulis di akhir buku cover belakang dari Tafsir Inspirasi bahwa hidup adalah pilihan. Kita dihadapkan untuk pada pilihan bahagia atau sengsara. Ketika kita ingin memilih hidup untuk bahagia,
maka bahagiakanlah diri Anda. Buang stigma yang ada di sekitar Anda. Kitalah yang merespon hidup ini mau bahagia atau mau tidak bahagia. Jangankan kita yang pernah bersalah, Nabi Muhammad yang baik pun dituduh macam-macam. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup bahagia. Amr bin Al-As itu pernah awal kisahnya itu menghambat Muslim untuk pergi ke Habasyah. Tapi terakhir kali Amr bin Al-As itu masuk Islam. Dan Nabi Muhammad menyambut Amr bin Al-As yang pernah bersalah dan itu sangat fatal salahnya. Tapi Nabi Muhammad melupakan yang lalu. Hidup bukan untuk mengenang masa lalu, tapi hidup adalah menghadap ke depan. Makanya kata para motivator, kaca spion itu kenapa dibuat kecil? Supaya kita melihat ke belakang itu sekali-kali aja. Kita harus melihat masa depan lebih cerah. Di tengah kesibukannya menjadi seorang dosen dan juga ulama, Dr. Zainal bersama dengan tim Inspirasi juga menebar inspirasi dan motivasi spiritual lewat siaran radio RRI Medan. Di sini, siapa saja boleh berdakwah dan berbagi pengalaman rohani. Pak Zainal, salah satu dari karya Bapak adalah Tafsir Inspirasi yang juga Bapak bagi-bagikan di rutan ataupun lapas. Nah, apa saja sih inspirasi seputar kitab suci Al-Quran agar bisa memotivasi mereka secara spiritual? Ya, jadi saya punya 2 program besar dari penulisan Tafsir Inspirasi ini. Yang pertama, bahwa kita bisa memahami Al-Quran walaupun kita belum bisa berbahasa Arab. Yang kedua, kita bisa memahami Al-Quran walaupun kita belum mengetahui ulumul Quran. Harapannya satu, bahwa kita harus dekat dulu dengan Al-Quran, baru kemudian ilmu-ilmu pendampingnya kita pelajari menyusul. Karena selama ini kita dihantui oleh bahasa Arab dan ulumul Quran sehingga tidak sampai pada inti masalahnya. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka jadikanlah Al-Quran petunjuk. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri. Kita ingin spirit Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu telah dimudahkan oleh Allah, maka kita sebagai umat manusia mempermudah itu. Tafsir Inspirasi adalah salah satu rangka untuk memudahkan umat Islam Indonesia memahami Al-Qur'an yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia, inspirasinya mudah karena dalam bahasa Indonesia. Dari sini juga muncul gerakan One Day One Ayat, 1 ayat 1 hari begitu ya Pak ya, yang disiarkan juga di Radio Republik Indonesia. Nah ini sudah 4.000 episode, luar biasa Pak, ini sejak tahun 2006 ya di catatan saya. Nah uniknya di sini Pak, siapa saja bisa berdakwah. Benar. Siapa saja sih Pak? Contohnya orang-orang yang bisa jadi pengisi acara ini. Iya, jadi awal pertanyaannya kenapa kok sampai 4.000 episode? Karena memang kita menancapkan prinsip di awal, maka nalillahi dama wattasol, wa maka nali ghairillahi in qata'a wan fasol. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah berkesinambungan. Dan 4.000 episode adalah perjalanan panjang itu, sudah 11 tahun. Kalau bukan karena Allah, maka akan terputus. Karena memang niatnya karena Allah, maka spiritnya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Sehingga prinsip balighu anni walau ayah, siapapun pasti bisa menyampaikan 1 ayat. Dan kami menyampaikan 1 ayat. 1 ayat ini sesuai dengan pemahaman para penyampai. Maka ini terbuka untuk umum. Siapapun tamu kami, welcome, selamat datang, latar belakang apapun. Walaupun mungkin dia latar belakang matematika, pernah kita undang. Ada latar belakang pondok pesantren, mantan kita undang. Warga binaan rutan, binaan pun kita undang. Karena prinsipnya semua orang pasti punya sisi baik yang bisa untuk dia share dan untuk dia sampaikan ke umat. Pak Zainal, menarik sekali, tapi nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa kegiatan dari Dr. Zainal Zakaria? Ini dia tayangannya untuk Anda.
Semangat Dr. Zainal untuk berkontribusi nyata membangun mental dan karakter generasi muda dan masyarakat umum lewat nilai-nilai agama juga disebarkan di ranah yang boleh jadi jarang mendapat perhatian. Inilah yang ia sebut dengan ruang kosong, dengan orang yang termarginalkan seperti warga binaan lapas ataupun rutan. Bersama dengan Yayasan Inspirasi Bangsa, sebuah yayasan yang memerhatikan narapidana, Dr. Zainal kerap memberikan motivasi hidup lewat tausiahnya yang bersumber dari Al-Quran Tafsir Inspirasi. Melalui tausiahnya, Dr. Zainal selalu memberikan semangat pertaubatan dan kunci kebahagiaan hidup pada narapidana agar mereka tabah dan tidak berputus asa dalam menjalani masa tahanan. Pak Zainal, sudah ada berapa buku yang ditulis kemudian diterbitkan? Kurang lebih ada 30 buku, bisa dibagi pada 2 bagian besar atau 3 bagian besar. Yang pertama buku terkait dengan Al-Quran, sama ada tulisan sendiri ataupun terjemah. Yang kedua biografi, seperti biografi Gubernur Sumatera Utara, para tokoh ulama, Ketua MUI Sumatera Utara, Ketua MUI Medan, Rektor UMA, dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Utara. Dan yang ketiga buku daras, buku yang terkait dengan mata pelajaran yang saya asuh di perguruan tinggi. Oke. Ada gerakan tebar wakaf Al-Quran 1 juta kopi targetnya. Nah, awalnya ini dilakukan sejak tahun 2012 itu dengar-dengar dari biaya dari kantong sendiri nih Pak. Dari mana Pak Zainal? Ya, alhamdulillah ketika tahun 2012 kita menjadi petugas ibadah haji, dan sebagai petugas kita mendapatkan biaya, yang biaya itu akhirnya kita gunakan untuk mencetak tafsir inspirasi. Ya, spiritnya kembali lagi karena memang kalau lillah, karena Allah, pasti tidak akan lelah. Walaupun mungkin 1 juta itu nampaknya agak lama, tapi alhamdulillah kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempermudah jalan itu. Kita punya tim namanya Kitab, komunitas tafsir inspirasi, ada 6 serikandi, 6 ibu-ibu yang sampai sekarang saya tak ketemu orangnya, tapi mereka nggak ketemu orangnya karena ada di Bengkulu, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Medan. Yang di Medan pun kita tak ketemu Bu Liza. Tapi alhamdulillah mereka aktif mensosialisasikan tafsir inspirasi, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di surah Al-Hijr, dan itu mereka continue 1 hari 3, 4, 5, 6 ayat. Bagaimana Bapak melihat generasi muda yang saat ini, apakah mereka mencintai kitab suci Al-Quran? Saya melihat ini masalah ketekunan. Jadi kita yang cinta dengan Al-Quran ini tidak jemu-jemunya untuk mengajak mereka untuk mencintai Al-Quran. Karena apapun ceritanya, kalaulah hidup adalah pilihan untuk menjadi manusia bahagia, dan kebahagiaan itu terletak pada saat mereka dekat dengan guidance, pedoman pencipta alam raya ini. Sama seperti sepeda motor yang kita miliki atau mobil yang kita miliki, kalau jauh dari buku manualnya, yang sengsara kita sendiri sebagai pemilik. Maka mau bahagia, Al-Quran solusinya. Dibaca saja pun dapat pahala, jangankan dibaca, dipegang saja pun sudah ada aura positifnya. Baru dipegang, belum lagi dibuka, belum lagi dibaca, belum lagi dihafalkan, apalagi diamalkan. Tentu saja orang tua kalau lihat anaknya dekat dengan Al-Quran, walaupun membacanya masih payah, tentu lebih bahagia. Melalui Yayasan Inspirasi Bangsa, Dr. Zainal pun berupaya menghilangkan stigma negatif yang melekat pada diri ex-narapidana agar kembali diterima di masyarakat. Karena Tuhan adalah Maha Pengampun dan menyukai hambanya yang bertaubat dan memperbaiki diri. Pak Zainal ini juga pencetus ide berdirinya sebuah yayasan dakwah, Yayasan Inspirasi Bangsa, yang fokusnya memberikan bantuan moral dan juga material kepada warga binaan di rutan dan juga lapas. Nah, bagaimana cerita di awal pendiriannya?
Bagaimana bisa bertemu hingga ini ada? Kita sudah 2 tahun aktif di rutan dan alhamdulillah respon jemaah rutan sangat positif dan kita pun menikmati itu. Jadi karena kita menikmati, ini bukan beban. Dan nampaknya pendengarnya pun bukan menikmati. Mereka bukan menilai, tapi mereka memang ingin belajar dan ingin dekat dengan Al-Quran itu. Jadi ini kliknya dapat. Connect sudah. Sehingga ketika ada kawan Wanda, sahabat kita yang memang terinspirasi dari gerakan kita ini dan keluar, kita berkata, ya sudah, buat saja EO atau yayasan yang akan bergerak di rutan ini. Karena apa? Karena memang ini ruang kosong yang memang perlu diisi dan dikerjakan lebih serius dibandingkan kalau kita berdakwah di masjid ataupun di perkantoran yang memang sudah berada di dunia comfort zone. Mereka yang datang sudah pasti mau. Sudah mainstream begitu ya Pak Zainal. Maka kita ajak kawan-kawan dan alhamdulillah respon dari mereka yang sudah keluar, ada yang mau, ya saya karena sudah keluar saya ingin mengambil posisi peran ini, dan kemudian ada sahabat-sahabat kita dari Jemaah Tabligh mengatakan oke, kita ada kemah jemaah remaja yang mungkin akan kita share juga mereka masuk ke dalamnya, dan kita pun akan menerima siapapun yang sudah keluar untuk bersama-sama berdakwah ke seluruh Indonesia atau bahkan dunia. Alhamdulillah gayung bersambut dan kita pun senang hati bahwa Yayasan Inspirasi Bangsa yang dimulai dengan semangat lillahi ta'ala ini tumbuh walaupun awalnya kecil. Tentu saja semua proses dimulai dari yang kecil, tapi saya rasa cita-cita baik ini akan membesar dan menjadi amal soleh bagi siapapun yang terlibat. Ya, diantaranya Dai TV pada hari ini yang mensosialisasikan kegiatan kami di dalamnya. Ya Pak Zainal, ditahan lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa komentar masyarakat tentang sosok inspiratif saya kali ini, Dr. Zainal? Ini dia tayangannya. Jadi apa yang beliau sampaikan tentang Al-Quran ini, gimana Al-Quran bisa langsung menyentuh, bermakna. Ada 5 tadi disampaikan tadi, 5 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya Al-Quran itu istilahnya membumi lah, apa yang kita lakukan sehari-hari itu bisa terpandu dengan Al-Quran. Arahannya adalah dalam ayat ini disampaikan tadi, ikuti yang baik dan pilih yang terbaik supaya kita hidupnya bermakna. Bahwa beliau adalah penguasa 30 juz Al-Quran gitu. Beliau hafal luar kepala dan beliau adalah menginspirasi seluruh mahasiswanya untuk mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran serta mendalami Al-Quran. Beliau selalu memberikan arahan yang baik untuk mahasiswanya, termasuk memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk memberikan argumennya. Tetapi ketika mahasiswa telah memberikan argumennya, beliau tidak pernah menyalahkan. Bahkan beliau memberi arahan bahwasanya itu tidak ada pernah salah. Menurut saya ini sebuah gagasan yang belum pernah ada di Republik kita ini. Saya tak tahu bagaimana perkembangan di dunia luar, tapi paling tidak saya melihat bahwa tafsir yang mereka gagas ini merupakan bahagian daripada upaya untuk memberikan dinamika yang besar terhadap pemahaman Al-Quran. Sungguh pun di beberapa hal yang perlu kita buat lebih inspiratif, tapi paling tidak saya kira ini pemahaman pengembangan penafsiran seperti ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Pak Zainal sudah berdakwah di ruang kosong, rutan dan lapas. Ada lapas anak-anak, ada lapas perempuan, kemudian buat gerakan wakaf Al-Quran sampai 1 juta kopi targetnya, dan sekarang masih di 15.000 ya. Untuk apa Pak Zainal melakukan semua ini? Berlelah-lelah menjadi dosen, kemudian menjadi pendakwah. Ya, prinsipnya tidak ada kata lelah selama lillah. Jadi kita menikmati pekerjaan ini sehingga
ini adalah kenikmatan, bukan kelelahan, dan tidak ada yang hilang, nothing tulus. Tidak ada yang hilang dalam kehidupan kita ketika memang kita bisa berbagi kebahagiaan bagi mereka. Ya, alhamdulillah anak dan istri pun bisa ikut sama dengan kita dalam berdakwah karena kita ajak mereka jangan sampai anak dan istri kemana, ayahnya kemana. Jadi ini adalah kegiatan bersama yang kita menikmati bersama. Anak-anak tahu di mana kegiatan kita dan istri pun tahu di mana kegiatan kita. Mereka pun senang dengan kegiatan kita, sehingga yang ada di sini bukan kelelahan tapi kenikmatan. Dan karena targetnya Allah tadi, semua adalah kontribusi kecil di balik triliunan nikmat yang diberikan Allah kepada kita dalam hitungan detik itu. Ya, Pak Zainal menyoroti terpuruknya moral khususnya generasi muda yang hanyut dengan berbagai kasus seperti narkoba, kemudian kasus asusila dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan semua pihak? Karena ini kan bukan mengingatkan mereka, ini bukan hanya tugas ulama sebagai tokoh agama ataupun masyarakat. Ya, kami yang dari ulama harapannya nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan Al-Quran. Jadi kalaulah presidennya di rumahnya ada bacaan Al-Quran, gubernurnya, wali kotanya membaca Al-Quran sehingga dia dekat dengan Allah, tentu saja akhirnya dia dekat dengan masyarakatnya. Mencintai Allah dalam Al-Quran itu adalah mencintai sesama. Ketika dia mencintai sesama, maka yang terjadi adalah kedamaian. Kalau kedamaian sudah terjadi, ngapain cari jalan pintas keluar sana? Kalau hidup sudah damai, yang ada adalah kebahagiaan. Dan kalau sudah bahagia tercapai, ngapain cari bahagia yang menyengsarakan? Inilah dia solusi yang sebenarnya Al-Quran solusi for all, kita katakan. Solusi bagi semua. Dr. Zainal, terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir di Selasar Budi. Mudah-mudahan gerakan 1 juta kopi tadi, tafsir Al-Qurannya bisa mencapai target. Insya Allah. Karena niat yang tulus. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal. Ya, pemirsa, sebagai penutup saya kutip inspirasi dari tafsir yang ditulis oleh Dr. Zainal bahwa Tuhan menginginkan Muslim untuk menjadi makhluk yang melakukan hal terbaik dalam bingkai kasih sayang. Ini adalah sebuah pesan cinta kasih terhadap sesama. Saya Rahma Mandasari undur diri. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.